Siap, Bu. Siap, Bu Rianti. Iya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para hadirin, para undangan yang telah hadir dalam acara training online Cisco Webex dari Rumit Cisco Webex ini. Pada hari ini perkenalkan saya Ibu Rianti Triana selaku host. Hari ini materinya adalah tentang pengelolaan kurikulum yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Evi Nursari, MPD, dan selaku moderator adalah Ibu Eva Sapitri. Ya, saya persilakan kepada Bu Eva Sapitri sebagai moderator. Terima kasih Bu Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adalah selaku instruktur pada hari ini dan kepada Ibu Rianti Triana MPD selaku host dan tak lupa kepada Ibu MPD selaku pemateri. Baik, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan dulu CV dari Ibu Evi Nursari. Riwayat singkat saja ya. Beliau menjadi guru di SMK Azhar Sukabumi dari tahun 2008. Memiliki anak 2, fungsinya banyak. Pembimbing Olimpiade Sains Internasional dan sudah beberapa kali membawa siswa SD dan SMP Al-Azhar Sukabumi Cibubur menjadi juara 1 dan 2. Maaf, suaranya hilang, Bu Eva. Bu Eva, punten suaranya hilang? Apa cuma di saya aja yang hilang? Iya, maaf. Suaranya hilang barusan ya? Maaf. Bagaimana tadi? Sudah bisa dimulai? Halo, suaranya sudah ada saya? Oh, ada. Tadi tiba-tiba hilang semua suaranya. Sudah bisa dimulai ya? Iya. Oh iya, maaf. Terima kasih kepada Ibu Eva selaku moderator dan Ibu Rianti sebagai presenter.
saya akan memberikan sedikit sharing ya, sedikit sharing dengan Bapak, Ibu-ibu semuanya mengenai perencanaan kurikulum. Mungkin bagi kita sebagai seorang guru, perencanaan kurikulum ini tidak begitu asing ya, karena kita sudah sering sekali melakukannya. Apa sih sebenarnya perencanaan kurikulum ini? Kemudian prinsip-prinsipnya, karakteristiknya, kerangka kerja, komponen-komponen perencanaan kurikulum, ini yang akan saya bahas untuk hari ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai prinsip-prinsip perencanaan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui dulu apakah perencanaan kurikulum itu. Jadi perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi-situasi mengajar belajar, serta menelaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, prinsip-prinsip dari perencanaan kurikulum ini ada 6. Prinsip yang pertama adalah perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman. Jadi, kita merencanakan kurikulum berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, apakah kurikulum yang sudah dilaksanakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kalau berjalan dengan baik, kita bisa lanjutkan kurikulum tersebut, tetapi apabila setelah dievaluasi ternyata ada kendala-kendala, maka kita perbaiki kendala-kendala tersebut di sebelah mana. Baru kita buat untuk kurikulum selanjutnya. Prinsip yang kedua adalah perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Jadi kita mau untuk kurikulum yang pada tahun ajaran yang akan datang, kontennya mau apa, kemudian bagaimana prosesnya, itu semuanya harus sudah direncanakan dengan matang pada prinsip-prinsip perencanaan kurikulum ini. Prinsip yang ketiga adalah perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Nah, keputusan tentang isu dan topik ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian, prinsip yang keempat adalah perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok, baik itu kelompok dari siswanya itu sendiri, kelompok dari masyarakat sekitar, kemudian dari gurunya sendiri, kemudian dari kepala sekolah, kalau kami kebetulan di sekolah swasta mungkin dari kelompok yayasan dan kelompok orang tua juga harus kita libatkan dalam perencanaan kurikulum ini. Yang kelima adalah prinsip perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan atau level. Jadi kurikulum ini harus sesuai dengan level-level pada jenjang sekolah, baik itu level sekolah dasar, sekolah taman kanak-kanak, atau level SMP atau SMA. Prinsip yang keenam adalah perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Seperti yang tadi saya singgung pada prinsip yang pertama, jadi kurikulum untuk yang berkelanjutan itu adalah kurikulum yang melanjutkan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi jangan sampai kurikulum yang sebelumnya sudah berjalan, sudah dilaksanakan, kemudian tahun depannya tidak dilaksanakan lagi. Tapi alangkah lebih baiknya jika kurikulum itu bersifat berkelanjutan dengan adanya evaluasi, kemudian kita lakukan perbaikan dan dibuat perencanaan kurikulum berkelanjutannya di tahun ajaran yang akan datang. Kemudian ada beberapa karakteristik dari perencanaan kurikulum ini. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Jadi, perencanaan kurikulum ini harus disesuaikan dengan
uh, karakteristik dari masyarakatnya, karakteristik masyarakat yang sekarang maupun yang masa depan, serta kebutuhan dasar dari manusia. Jadi pada sekolah kita ini kebutuhan dasarnya apa sih? Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh kita dalam perencanaan kurikulum. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif. Jadi jangan sampai kita merencanakan kurikulum yang bagus, yang wah, tetapi esensi dari belajar mengajar yang efektif itu sendiri dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif, sehingga pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kebutuhan yang kondusif. Nah, ini berhubungan dengan prinsip yang pertama, bahwa kita harus berdasarkan pengalaman-pengalaman nih, siswa ini sebenarnya butuhnya apa yang dibutuhkan untuk masa depannya. Maka kurikulum kita juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian harus menunjang juga untuk siswa tersebut agar lebih maju di masa depannya. Mungkin ini juga masih berhubungan dengan prinsip perencanaan kurikulum yang keempat tadi ya. Kemudian karakteristik yang keempat dari perencanaan kurikulum ini adalah tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Jangan sampai perencanaan kurikulum yang kita buat hanya mencakup kebutuhan sebagian orang saja. Karena yang namanya di sekolah itu kan kita sangat beragam karakteristik siswanya, sangat beragam kebutuhannya, maka kurikulum yang kita buat, yang kita rancang harus bisa mencakup banyak kebutuhan dari banyak orang. Yang kelima, rumusan berbagai tingkat pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret. Kemudian agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jadi harus ada ilustrasinya, kurikulum. Kita membuat rencana kurikulum A. Nah, ilustrasinya itu kurikulum A itu akan seperti apa, prosesnya bagaimana, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh gurunya itu akan seperti apa, yang dilakukan oleh pemimpin itu akan seperti apa. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, para pendidiklah yang berkewajiban untuk memberitahukannya. Kebetulan kalau di kami biasanya suka ada sosialisasi kurikulum. Jadi di awal tahun pelajaran kami mengundang orang tua siswa untuk mensosialisasikan kurikulum pada tahun ajaran yang berlangsung itu kami lakukan di awal tahun, sehingga diharapkan semua orang tua, masyarakat sekitar juga tahu bahwa kurikulum yang kita lakukan saat ini seperti apa, kemudian termasuk ke dalam ke dalam langkah-langkah kurikulumnya seperti apa, sehingga diharapkan orang tua juga bisa membantu terlaksananya kurikulum ini dengan baik. Yang ketujuh, dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak untuk bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam hal ini masyarakat boleh saja memberikan saran, namun keputusan akhir tetap ada pada pendidik. Jadi masyarakat sekitar hanya sebagai saran saja. Untuk keputusannya, kurikulum apa yang mau kita ambil tetap ada pada pendidik. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Maksudnya di sini bersama-sama itu unsur-unsur kurikulumnya itu bersama-sama oleh guru, bersama-sama pimpinan, bersama-sama pihak yayasan juga, agar
perencanaan kurikulum ini lebih matang lagi. Dan program sekolah yang harus dirancang untuk mengkoordinasi semua unsur dalam kurikulum sebagai kerangka kerja pendidikan. Kemudian perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum yang juga meliputi analisis apakah prosesnya sudah berlangsung dengan baik, kemudian bagaimana dengan konten kegiatan kurikulumnya, apakah sudah baik, sudah menunjang pada kebutuhan siswa atau belum, kemudian maaf sebentar. Ya, Bu. Oh, tampilannya tidak muncul sebentar. Saya cek ulang ya. Ya, sekarang sudah muncul, Bu. Bagaimana sekarang sudah muncul tampilannya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah kerangka kerja dari perencanaan kurikulum. Sebentar. Maaf, Ibu, apakah sudah muncul? Yang selanjutnya adalah kerangka kerja perencanaan kurikulum. Kerangka kerja perencanaan kurikulum yang pertama tentunya adalah fondasi. Pendidikan harus berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas, yaitu fondasi filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Perencanaan kurikulum ini berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut. Kemudian kerangka yang kedua adalah tujuan atau goals. Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi dari tujuan kurikulum pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan 3 fondasi yang tadi saya sebutkan, maka tujuan umum harus menyajikan tujuan yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, baik itu nasional, provinsi, kabupaten, kota media, atau masyarakat. Rumusan tujuan tersebut merefleksikan tingkat atau daerah satuan dengan yang lainnya, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga adalah general objectives. General objectives ini adalah tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswanya, sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Ini masih ada kaitannya dengan karakteristik perencanaan kurikulum, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya. Kemudian yang keempat adalah decision screen. Decision screen ini guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang mempengaruhi kebutuhan atau decision screen-nya, yaitu yang pertama adalah karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut, kemudian refleksi prinsip-prinsip belajar, yang ketiga adalah sumber-sumber umum penunjang, yang keempat jenis pendekatan kurikulum, baik yang terpisah, terkorelasi, dan lain sebagainya, dan yang kelima adalah pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah komponen. Komponen perencanaan kurikulum ini terdiri atas perumusan tujuan dasar belajar atau hasil tujuan yang digunakan, konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubungan dengan tujuan, kemudian kegiatan yang kemudian
digunakan untuk melaksanakan tujuan, sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan, dan alat pengukuran untuk menentukan derajat pencapaian tujuan. Alat pengukuran ini berupa evaluasi. Nah, komponen perencanaan kurikulum sendiri, yang pertama adalah tujuan. Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Sehingga jangan sampai kurikulum yang dibuat tidak bisa mengembangkan masyarakat tidak bisa mengembangkan siswa untuk bisa berkolaborasi di masyarakat. Komponen perencanaan yang kedua adalah konten. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Nah, konten dari kurikulum tersebut antara lain signifikansi, validasi, relevansi sosial, kemudian utility atau kegunaan, learnability atau kemampuan untuk dipelajari, dan minat yang berkaitan dengan minat siswa terhadap isi dari kurikulum tersebut. Komponen perencanaan yang ketiga adalah aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Nah, aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulumnya dapat tercapai. Berkaitan dengan aktivitas belajar, maka harus diperhatikan pula strategi-strategi dari belajar mengajar yang efektif yang dapat dikelompokkan menjadi pengajaran yang ekspositori, interaktif, kemudian pengajaran diskusi kecil atau kelompok kecil, inquiry, strategi belajar mengajar, serta strategi belajar mengajar lainnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pada slide sebelumnya ya, pada pertemuan saya sebelumnya mengenai pembelajaran jarak jauh, yaitu strategi belajar mengajar ini sangat dibutuhkan. Pengajaran interaktif juga sangat dibutuhkan agar pembelajaran dan proses KBM bisa berlangsung dengan baik. Yang keempat adalah sumber belajar. Sumber atau resource dari tujuan pendidikan tersebut antara lain bisa mulai dari bahan baku dan bahan tercetak, kemudian perangkat lunak komputer, film atau kaset, proyektor, bisa televisi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi atau penilaian dapat dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Evaluasi ini dapat diperoleh dari keterangan-keterangan berbagai kegiatan dari kemajuan siswa. Bisa juga evaluasi ini kita peroleh dari angket yang kita berikan kepada orang tua. Kemudian kalau di saya kebetulan setelah melakukan berbagai kegiatan, kita selalu menyebarkan angket sehingga kita tahu kurikulum yang sudah kita lakukan ini baik atau tidak, perlu peningkatan atau tidak, atau apa yang perlu diperbaiki, mana yang berguna, mana yang kurang bisa diterima oleh siswa, dan lain sebagainya. Evaluasi ini sendiri bisa berupa tes standar, bisa tes buatan guru, sampel hasil karya, tes lisan, kemudian observasi, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau di sekolah saya kebetulan biasanya suka berupa kuesioner atau angket, kemudian sampel-sampel hasil karya yang kita pajang, hasil karya siswa dari awal pembelajaran yang kita pajang pada saat pengambilan raport, sehingga orang tua bisa tahu, oh iya kurikulum ini ternyata berguna bagi anak-anaknya. Kemudian bisa juga wawancara, kita melakukan wawancara, dan ini juga biasa kami lakukan. Jadi pada saat ada kegiatan-kegiatan, biasanya kami suka melibatkan orang tua juga, dan
setiap di akhir kegiatan kita selalu melakukan wawancara kepada orang tua. Jadi orang tuanya kita ambil random, kita wawancarai mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah baik atau perlu peningkatan, kalau perlu peningkatan dari bagian apa perlu peningkatannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Ibu Eva. Kepada Ibu Eva saya persilahkan. Suaranya menjadi lebih kecil banget ya munculnya. Suaranya kecil sekali ya. Ini semuanya suaranya kecil ya.